Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'adinahu ila yaumiddin amma ba'du. Ibu bapak yang kami hormati, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Sehat Pak Guru. Ya. Mudah-mudahan Pak Guru juga keluarga sehat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Karena itu walaupun memang tubuh kita perlu penyesuaian dengan rutinitas sekali dalam setahun ini, alhamdulillah kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Karena itu mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Doa keberkahan dan rahmat juga lalu kita panjatkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita untuk meniti jalan kebenaran ini. Ibu bapak yang kami hormati, untuk keberkahan acara kita pada pagi hari ini, kegiatan diskusi kita bahasa Arab Qurani yang alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada pelajaran yang ke-31. Dan kita akan masuk ke kaidah baru. Marilah kita awali kajian kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu Bapak sekalian. Ini pelajaran kita ini kalau kita runtut kepada apa itu? Ciri khusus bahasa Arab. Ciri khusus bahasa Arab. Hari ini kita akan mendalami ciri khusus bahasa Arab yang ke-6. Ya. Ciri khusus bahasa Arab yang ke-6. Ada yang masih ingat ciri khusus bahasa Arab yang ke-6? Dua pola kata. Dua pola kata? Dua pola kata. Ya, baik. Yang lain juga apa mengingat yang sama? Dua pola kata? Ya. Sama yang diingat? Yang lain cuma Pak Azhari. Ada Pak Azhari Pak dan Jainal. ada Pak Zainal, ada Bu Eti ini. Jadi Pak Zainal apa yang diingat? Ciri bahasa Arab yang ke-6? Saya tahunya 5 Pak Guru. Oh iya, baik. Bu Ida apa tadi yang diingat untuk ciri bahasa Arab yang ke-6? Terdapat dua pola kalimat dasar. Alhamdulillah, ada berubah ya. Ada berubah. Tadi ada dua pola kata, sekarang berubah menjadi dua pola kalimat. Baik. Kalau kita ingat-ingat ya, Ibu, Bapak sekalian, kita dulu belajar bahasa Arab, ya, Qurani, kita awali dengan berkenalan. Berkenalan dengan siapa? Berkenalan dengan apa? Berkenalan dengan ciri khusus bahasa Arab. Ya, ciri khusus bahasa Arab yang kita perkenalkan pada waktu itu, yang pertama adalah berasal dari 3 huruf. Yaitu jadi 3 huruf, kita mulai dari huruf itu. Bagus banget tuh bahasa Arab menurut saya. Mulai dari hurufnya, kemudian menjadi kata, kemudian yang terakhir ciri khusus bahasa Arab berkaitan dengan kalimat. 3 huruf dasar, kemudian perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri, dibedakan bentuk, ya, bentuk mufrad dan jamak, lalu dibedakan antara mudzakkar dan muannats, ya, mudzakkar dan muannats. Kemudian berikutnya ada serapan yang kelima, yang tadi diingat oleh Pak Zainal, yang kelima, dan yang terakhir adalah ada 2 pola kalimat dasar atau 2 pola dasar kalimat. Dulu kita berkenalan bahwa berkaitan dengan ini, dengan ciri ini, 2 pola dasar kalimat dalam bahasa Arab. Kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia berbeda, gitu ya. Bahasa Indonesia itu berbeda. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, pola dasar kalimat dalam bahasa Indonesia itu satu saja. Pola dasar dalam bahasa Indonesia itu satu saja. Satu saja. Mana yang satu itu?
Nah, ini secara umum nih, secara umum bahwa kalimat dalam bahasa ya, secara umum ya, dalam bahasa-bahasa yang kita ketahui ya, bahasa-bahasa yang kita kenal di dunia itu secara umum dia terdiri minimal terdiri dari subjek dan predikat. Ya, ini dia dulu pelajaran kita ya, dua pola dasar. Ada dua pola dasar kalimat Arab. Tuh. Ini kalimat ini yang jadi patokan kita adalah ungkapan Ahmad yashkurullah. Ini pola ini sama nih. Pola ini sama dengan bahasa Indonesia. Pola ini sama dengan bahasa Indonesia yaitu Ahmad yashkurullah. Gitu ya, Ahmad yashkurullah. Ahmad bersyukur kepada Allah atau Ahmad mensyukuri Allah. Ini sama dengan bahasa Indonesia. Yang pertama ini diawali oleh kata Ahmad. Kemudian kalimat ini juga bisa berkembang menjadi yashkuru Ahmad Allah. Ya, yashkuru Ahmad Allah. Ini posisinya. Jadi yang pertama ini kita ingatkan kembali. Yang pertama ini ada subjek Ahmad, kemudian diikuti dengan predikat yashkuru. Di kalimat kedua itu urutannya berubah, ya, urutan berubah, yashkuru, kemudian diikuti oleh Ahmad. Walaupun demikian, dalam bahasa Indonesia kalau kita terjemahkan sebagai bentuk pemahaman kita, dua kalimat tersebut terjemahannya kalau dalam bahasa Indonesia itu bisa sama. Ya. Terjemahannya tetap sama. Itu sama-sama bermakna Ahmad bersyukur kepada Allah. Ya, Ahmad bersyukur kepada Allah. Itu awal dulu. Itu awal dulu kita berkenalan dengan bahasa Arab berkaitan dengan dua pola dasar kalimat. Berdasarkan ini kemudian, kita pada pelajaran sebelumnya ya, kita sudah pernah mempelajari ya, pola dalam bahasa Indonesia subjek predikat. Yang pernah kita pelajari sebelumnya secara khusus adalah yang kedua ini, gitu. Yang kedua ini, yashkuru Ahmad. Ini subjek predikat juga ya, yashkuru Ahmad. Cuman di sini yang muncul pertama kali adalah predikatnya, kemudian diikuti oleh subjek. Apa istilahnya pada pelajaran kita sebelumnya, pola yang kedua ini? Jumlah fi'liyah. Hati-hati, Bapak berada di bahasa Arab Qurani. Bapak bukan di Arab reguler. Bapak berada di Arab Qurani, Bapak bukan berada di Arab reguler. Ayo ibu-ibu yang ini para penghuni bahasa Arab Qurani, apa istilahnya pelajaran kita sebelumnya? Pola kalimat dasar. Ya, apa? Yang kedua ini apa istilahnya? Fi'il fa'il. Nah, itu dia, gitu ya. Itu dia yang dulu pernah kita pelajari sebelumnya. Ini namanya fi'il dan fa'il. Ini fi'il dan fa'il. Jadi secara pemahaman dasar kita sudah dapat nih. Pemahaman dasar kita dapat, kita punya fi'il dan fa'il. Itu istilah untuk yang kedua. Nah, hari ini kita akan mendalami lebih lanjut kalau itu istilah untuk yang kedua, lalu yang pertama apa, gitu ya. Kalau itu yang kedua, yang pertama itu apa? Itulah yang akan kita bahas, ya, pada hari ini, pola subjek predikat dalam bahasa Arab. Kalau yang kedua tadi istilahnya apa? Yang kedua? Fa'il, fi'il. Kebalik. Apa tadi istilahnya? Fi'il, fa'il. Fi'il, fa'il. Nah, sekarang kita ini malah kebalik nih belajarnya. Kita malah belajar yang dulu itu pola pertama, kita pelajari kedua. Yang dulu itu pola kedua, kita pelajari yang pertama. Apa pertimbangannya? Kok berubah, Pak Guru? Apa pertimbangannya? Karena lebih sederhana, gitu ya. Karena lebih sederhana pola kalimat yang kedua, yaitu fi'il diikuti fa'il, daripada pola yang pertama,
gitu. Walaupun secara pemahaman itu lebih dekat dengan bahasa Indonesia. Oke. Yang kedua tadi fiil dan fa'il. Lalu yang pertama apa? Inilah dia yang pertama. Apa istilahnya? Iya, baik. Ini dia ya istilah dalam bahasa Arab untuk subjek dan predikat. Ya, untuk subjek dan predikat ini dulu kita sebut dengan pola pertama, gitu ya. Pola pertama mubtada plus khobar, gitu ya. Mubtada plus khobar. Nah, apa ini coba kita lihat ya, coba kita pelajari di balik ya, di balik penamaan ini gitu. Di balik penamaan ini. Nah, coba kita lihat ya, kata mubtada. Mubtada tidak terlalu ini ya, tidak terlalu dekat dengan bahasa Indonesia. Tetapi kalau khobar ini kan dekat sekali dengan bahasa Indonesia. Ada kata apa yang sangat dekat dengan khobar dalam bahasa Indonesia? Kabar. Kabar. Nah, baik. Ada kabar. Jadi bahasa Indonesia ada khobar jadinya kabar. Ya. Sehingga dalam bahasa Indonesia juga kita menemukan fenomena sejenis ya. Ada yang alhamdu tapi jadinya apa? Alkamdu. Alhamdu jadi Alkamdu. Jadi Abdul Hamid jadinya Abdul Kamid. Komat kamit lama-lama. Komat kamit. Itu karena lidah memang lidah tak bertulang. Karena lidah tak bertulang perlu dilatih untuk menyesuaikan diri. Kita punya kata kabar ya. Kita punya kabar. Kabar yang merupakan perubahan bunyi dari awalnya bahasa Arab itu khobar. Ya, khobar kabar. Kabar itu apa sinonimnya? Berita. Baik. Jadi kira-kira logikanya adalah dari segi nama ya, dari segi nama. Khobar adalah kabar tentang mubtada gitu. Atau istilah lainnya, khobar adalah berita tentang mubtada. Seperti ya contoh kita tadi ya, contoh kita yang pertama tadi kan Ahmad yashkurullah gitu ya. Ahmad yashkurullah. Tuh, ini yang dibicarakan tentang siapa nih Ahmad yashkurullah? Bersyukur kepada Allah. Yang dibicarakan siapa ini? Ahmad yashkurullah. Allah. Oke, kita ulang lagi. Dibicarakan tentang siapa nih? Ahmad yashkurullah. Ahmad. Ya, ini lagi ngomongin Ahmad nih. Gitu. Kita lagi bicara tentang Ahmad. Ada kabar apa tentang Ahmad di situ? Apa Ahmad naik pangkat gitu? Ada berita apa tentang Ahmad di situ? Apa Ahmad lagi berpuasa? Ada kabar berita apa tentang Ahmad di situ? Ahmad bersyukur. Ahmad bersyukur gitu. Jadi bersyukur ini ya, bersyukur ini gitu. Ahmad bersyukur ini adalah kabar tentang si Ahmad gitu. Ya, bersyukur ini adalah berita tentang si Ahmad. Maka itu kan agak menjadi mudah buat kita. Sebenarnya nggak sulit ya. Saya juga selalu bertanya-tanya sih sebenarnya. Saya selalu bertanya-tanya kalau ada orang mengatakan bahasa Arab itu sulit. Sulitnya di mana gitu. Sulitnya di mana gitu. Ya paling kita malah lebih sulit memahami bahasa Indonesia. Gitu. Tapi sulitnya Pak Guru kasih soal. Lebih sulit. Jadi pertama itu dari kata tadi ya, dari kata khobar ya. Dari kata khobar kita bisa mendekati bahwa apa sih khobar? Ya kayak bahasa Indonesia aja. Khobar itu ya kabar, ya kabar gitu. Kabar, ya, kabar. Khobar itu ya kabar. Khobar itu berita. Apalagi istilahnya? Yang sinonim dengan kata itu? Kabar. Kabar, berita, apalagi? Keterangan, apalagi? Kabar, berita. Ya, ini kan masalahnya di bahasa Indonesia. Informasi kan bisa begitu. Ya kabar, ya berita, ya informasi, ya cerita, gitu ya. Ya cerita tentang apa? Tentang mubtada. Tentang mubtada. Jadi kira-kira pertanyaannya, ada apa dengan mubtada? Mubtada ngapain? Nah, gitu tuh jawaban nanti akan mengarah ke khobar. Itu. Bagaimana mubtada? Itu. Bagaimana mubtada? Oh, mubtada itu begini-begini, jadilah dia khobar. Mubtada lagi ngapain? Mubtada itu lagi gini-gini, itu jadilah khobar. Gitu. Ada cerita apa tentang mubtada? Oh, mubtada itu dia lagi ini, itulah jadi khobar, itulah jadi kabar. Pak, kalau mubtada itu mesti orang ya, Pak? Kenapa? Mubtada itu harus mesti orang. Wah, Ibu mau pertanyaannya pinter banget. Kita belum nyampe ke sana, Ibu udah mikirin ke sana.
Jadi yang pertama dulu ya, sabar ya. Yang pertama dulu ini, biar belajarnya ini sekali seumur hidup nih, maksud saya. Jangan setiap tahun, jangan setiap tahun ya belajar mubtada khobar, besok bubar lagi. Jadi kita pelan-pelan, pelan-pelan bahwa kira-kira karakternya khobar itu begitu. Ya, karakter khobar itu begitu. Ya, istilahnya ya kabar, ya berita, ya cerita, ya keterangan tentang mubtada. Kalau pertanyaannya kemudian itu ya apakah kabar itu selalu berkaitan dengan orang, Bu Bonita? Apakah kabar itu hanya berkaitan dengan orang? Enggak juga. Enggak juga ya. Kira-kira jawaban untuk pertanyaan Ibu juga begitu. Itu. Pertanyaan juga begitu. Ketika kabar itu bukan hanya berkaitan dengan orang, berarti mubtada itu juga bukan hanya orang. Gitu. Ya. Bukan hanya orang. Ya. Apa-apa juga bisa kan? Bisa juga. Bahkan gitu ya. Itu bahkan kalau dalam bahasa Arab gitu kan, itu bisa juga kabar terkait dengan suatu perbuatan kan? Gitu. Kabar yang berkaitan dengan suatu perbuatan. Misalnya apa? Contoh perbuatan dalam bahasa Indonesia. Buku ditulis kemarin. Perbuatan. Buku ditulis kemarin. Perbuatan. Contoh perbuatan satu aja. Menangis. Iya, bagus. Dalam bahasa Arab itu bisa punya kabar itu. Menangis. Ya. Menangis. Misalnya kita tanya itu, dia lagi ngomongin menangis, ada apa? Apakah menangis itu bermanfaat? Ataukah menangis itu merugikan? Kira-kira mana? Apakah mungkin kadang-kadang merugikan, kadang-kadang bermanfaat? Yang mana? Yang benar? Kadang-kadang. Nah, kayak gitu. Jadi kita bilang menangis bermanfaat. Ya, berarti itu adalah dalam bahasa kita ini kabar tentang menangis itu ada nih bermanfaat. Atau kita bilang menangis itu merugikan. Nah, ini juga nih kabar ini. Atau kemudian digumumkan menangis kadang-kadang bermanfaat, kadang-kadang merugikan. Nah, itu namanya itu bukan orang itu menangis itu, ya. Jadi segala sesuatu gitu, segala sesuatu itu bisa kita terangkan, gitu ya. Segala sesuatu Sebentar, bisa Pak Guru. ya. Berarti menangis itu bisa menjadi khobar. Ada. Jangan bicara menangis itu jadi mubtada, enggak bisa, enggak cocok karena menangis itu bukan bahasa Arab. Oh. Jangan. Itu nanti kalau bicara tentang mubtada itu bahasa Arab aja, jangan bawa ke bahasa Indonesia. Tetapi tadi yang kami coba jelaskan bahwa yang nanti khobar, yang namanya kabar, yang namanya berita, yang namanya informasi itu bisa untuk selain orang, itu intinya. Belum ke mubtada, belum. Nah, kan kita lagi belajar tentang apa makna yang bisa kita mengerti dari istilah khobar, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi ini artinya menerangkan, Pak Guru. Kenapa? Khobar artinya menerangkan. Dia punya banyak arti, Bu. Dia punya banyak arti. Bisa bermakna menerangkan, bisa bermakna menjelaskan, bisa bermakna menginformasikan, bisa bermakna menceritakan, itu bisa bermakna memberitahukan, gitu. Itu ya. Ya, Pak Guru. Kalau mau mengikuti istilah ya, biar jangan terlalu banyak pilihan, bingung juga nih. Kalau terlalu banyak pilihan, bingung juga. Ini mau buka puasa pakai apa? Kolak ada, kurma ada, itu bingung juga gitu. Kalau semua bagus kan, kalau bisa semua dinikmati bagus. Tapi kalau kemudian aduh saya bingung, tolong pilihkan yang paling cocok karena lagi ada begini nih. Gitu ya. Itu. Subjek predikat itu sering diungkapkan dalam bahasa Indonesia. Subjek itu yang diterangkan, gitu ya. Lalu predikat itu yang menerangkan. Gitu ya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa khobar ini adalah posisi di dalam kalimat yang berfungsi untuk menerangkan.
Maka mubtada ini adalah yang diterangkan. Dan kayak banyak pilihan-pilihan tersebut. Itu ya untuk khobar dan untuk khobar, kabar, berita, informasi, dan sebagainya. Kalau itu apa penting? Yang penting pertama kali adalah nalar di sini. Ya, yang penting pertama kali adalah nalar. Bahwa kita punya di dalam kalimat itu ada sesuatu yang ingin dibicarakan, lalu ada informasi, ada kabar, ada berita tentang hal tersebut. Bisa orang, bisa bukan orang. Gitu. Bahasa Arab mah fleksibel. Ya. Bahasa Arab itu fleksibel. Gitu. Bahasa Arab itu fleksibel. Gitu. Sebut aja lah jenis-jenis kata di dalam bahasa Indonesia itu mungkin kita terangkan. Ya. Jenis-jenis kata itu mungkin kita terangkan. Ya, itu potensinya. Lalu coba kita lihat berikutnya. Istilah yang pertama yang digunakan oleh bahasa Arab untuk bahasa Arab untuk maksud seperti ketika kita berkata subjek adalah mubtada. Kira-kira 3 huruf dasarnya apa ini kira-kira? Ba, ta, dal. Oke, ada ba, ada ta, ada dal. Baik, yang lain? Ba, dal, alif. Ada ba, dal, alif. Baik, yang lain? Ba, da, alif. Oke, bagus. Yang lain ada? Ada. Oke, bagus. Ya, dari beberapa prediksi tadi, ada yang mendekati, ada yang meleset sedikit, ada yang melesetnya banyak. Ini 3 huruf dasarnya adalah, saya mulai dari yang terakhir ya, hamzah ya. Saya mulai dari yang terakhir, hamzah. Kemudian dal, kemudian ba. Oke, kemudian ba, atau kalau dari kanan ada ba, ada dal, ada hamzah. Oke, mungkin ini tidak masuk dalam bahasa Indonesia. Ini kalau lihat nih, ibu bapak nih, kalau lihat nih, ini bentuk berapa nih kira-kira? Atau bentuk apa nih kira-kira ini? Mubtada ini. Tidak terprediksi? Untuk masdar. Oke, bagus. Yang lain? Apa? Iya, bagus. Yang lain? Ini bisikan hatinya terlalu lembut karena lagi puasa. Ini, kalau kita pelajari, ini bentuknya adalah sifat yang mana? Isim maf'ul. Ada yang ingat nggak? Ciri isim maf'ul, polanya isim maf'ul. Kalau dari 3 huruf bagaimana? Kalau lebih dari 3 huruf bagaimana? Tambah mu depan. Didomakan dulu ya, terus huruf sebelum akhir fathah gitu. Oke, bagus. Apa? Yang lain yang ingat? Pola isim maf'ul. Mu'al. Iya, baik. Yang lain, bagaimana? Apa yang diingat di isim maf'ul? Oke, baik. Ini dia yang menjadi penanda. Ini yang bisa membantu kita mengenali. Ada mu di awal, kemudian ada bunyi a. Mu'a. 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 Ya, seperti ya kita punya beberapa yang lain gitu. Ya, punya beberapa kata yang lain. Ini coba lihat. Yang tidak pokok berarti huruf apa di sini? Ta. Mim dengan ta. Terus ada ta. Ta itu berarti mengindikasikan ini tambah berapa? Tambah 2. Tambah 2. Coba lihat ya. Coba lihat. Di 3 tambah 2 polanya apa saja? 3 tambah 2. Yang ada ta. Yang mana tuh? 3 tambah 2. Yang 3 tambah 2 polanya apa saja? Coba lihat. Tambah 2. Sudah ketemu ya? Kita sudah ketemu pola 3 tambah 2. Ini ada ta yang tidak pokok. Gitu ya. Ada ta tidak pokok mengantarkan kita menduga itu 3 tambah 2. Ini paling mungkin mendekati yang pertama, kedua, apa yang ketiga nih? Yang ketiga. Oke, bagus. Pertimbangannya apa? Sehingga yang diduga adalah yang ketiga. Tafa'ala. Taknya ada di mana? Depan. Di sini terlihat di mana taknya? Oh, iya. Di mana? Yang keempat, Pak Guru. Kok kita sampai ketiga, Ibu sudah naik ke 4? Enggak kompak ini. Ketiga.
Yang 3 tambah 2 itu 3 aja. Jangan sampai ke 4. Gitu. Yang mana? Yafta'ilu. Kok ke situ larinya? Lihat satu dulu lah, biar kompak itu. Mulai dari 1. Mulai dari 1. Maksudnya begini ya, Ibu Bapak sekalian. Apakah ini polanya ini, ya ini 3 tambah 2 kan? Apakah dia ifta'ala yafta'ilu ifti'al, atau tafa'ala yatafa'alu tafa'ul, atau tafa'ala yatafa'alu tafa'ul. Itu aja yang diprediksi. Belum terprediksi? Pola pertama, Pak Guru. Ya, baik. Pola pertama lebih cocok gitu ya. Pola pertama itu apa pokoknya? Ifta'ala. Pinter. Ulang lagi ya. Ini karena persoalan sinyal kali ya. Itu pola pertama apa pokoknya? Ifta'al. Pola pertama apa pokoknya? Pokok itu cuma 3. Cuma 3. Cuma 3. Pokok itu cuma 3. Cuma 3. If'ala. Apa Fa'ala. pokoknya? Fa'ala. Fa'ala. Fa, ain, lam. Lam. Nah, itu nih. Fa'al. Ini memang enggak itu ya. Enggak itu belum sejalan kita dengan gaya bahasa Al-Qur'ani. Sing penting huruf P. Yang penting hurufnya, bunyinya mah ntar dulu gitu mah. Karena namanya kan fa, ain, lam. Oke ya. Yang tidak pokok di situ Hamzah, tak. ya, itu Hamzah dengan ta. Nah, coba sekarang tadi di mubtada yang pokok apa? Hamzah, Ba, dal, hamzah. Iya, baik. Jadi coba ambil posisi sekarang. Ba itu menggantikan posisi fa yang ada di sini, dalnya menggantikan posisi ain yang ada di sini, hamzahnya menggantikan posisi lam yang ada di sini, sedangkan alif ta kalau itu ya sama aja karena itu kan dia merupakan pendatang baru, bisa masuk kemana aja dia. Gimana jadinya? Ifta'ala dengan modal ba, dal, hamzah menjadi Ibtada. Ifta'ala. Ibtada. Ya, oke, bagus. Alhamdulillah. Ibtada'a yafta'ilu. Modalnya itu dia bal, dal, hamzah. Ya betadi'u. Bagus. Ya betadi'u. Ifti'al. Oke, bagus. Di dalam bahasa Indonesia sudah populer istilah ibtidaiyah. Dasar. Ibtidaiyah. Tuh, sekolah di mana, Dek? Di madrasah ibtidaiyah. Apa persamaannya kalau istilah nasional? Sekolah dasar. Dasar. Jadi kira-kira begitu, Ibu-ibu, Bapak sekalian. Mubtada itu seperti ibtidaiyah. Dia menjadi dasar, dia menjadi pokok. Ibarat kata nih, kalau kita nggak lulus SD, nggak bisa lanjut SMP. Kalau tidak ada mubtada, tidak bisa ada khobar. Itulah yang pertama kali dipikirkan. Itulah yang pertama kali yang ingin diungkapkan. Seperti pada contoh tadi ya, seperti pada contoh yang tadi, yang pertama kali diungkapkan di situ adalah Ahmad. Ahmad. Lalu ada kabar apa tentang Ahmad? Kabarnya bersyukur. Nah, itu namanya Ahmad mubtada, bersyukur yang di sini yashkuru itu sebagai khobar. Oke, baik. Itu pemahaman dasar ya, dasar dan mungkin ya kira-kira ya pakai banget lah ini. Ini paham dasar pakai banget lah itu apa namanya mubtada dan khobar. Ya, mubtada dan khobar. Baik, ada pertanyaan dari segi itu istilah? artinya apa, Pak? Kenapa? Yang dasar. Kalau mubtada jadi artinya apa? Tadi kita sudah ungkapkan tadi. Dasar. Yang dasar.
Jadi apa? Jangan minta satu ya, jangan minta satu. Ini alternatifnya banyak. Dibilang tadi itu kalau sekolah itu sekolah dasar, kalau dibilang tadi itu dari awal itu kan yang pertama gitu kan, yang pertama gitu. Yang kalau kita lihat dari hal yang lain yang mula-mula, kalau kita lihat lagi dari sisi yang lain itu yang diterangkan gitu. Iya, Pak. Itu pilihan-pilihan semua gitu. Ini yang diterangkan ya. Hal yang awal gitu, hal yang awal atau yang pokok gitu ya. Pokok kalimat ya, menjadi pokok ya, pokok yang terpenting, yang menjadi sesuatu yang apa namanya? Yang menjadi fokus ya, yang menjadi fokus utamanya, yang jadi fokus utamanya. Yang Jadi menjadi ide gagasan dari sebuah kalimat itu, idenya tentang apa apa gitu. Berarti setiap kalimat selalu ada mubtada khobar ya, Pak? Ora. Hah? Ora. Ora. Kan kita itu kan sudah pernah belajar Bu Bonita. Pola dasar dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama, yang kedua, itu artinya bisa saja kalimat itu tidak ada mubtada khobarnya, tapi ada fi'il fa'il. Bukannya sama aja Pak Guru? Beda. Beda. Mubtada khobar itu beda dengan fi'il fa'il. Tetapi kedua-duanya kalau dalam bahasa Indonesia sama saja, yaitu subjek predikat. Ya, Pak. Ya. Jadi pertanyaan tadi, oh berarti setiap kalimat itu ada mubtada khobar ya? Tidak. Ada kalanya gitu ya, ada kalanya mubtada khobar yang muncul, ada kalanya fi'il fa'il yang muncul. Dalam bahasa Arab itu dasar, itu pokok. Tetapi kalau dalam bahasa Indonesia ya subjek dan predikat. Apakah selalu muncul di dalam kalimat? Ya, apakah selalu muncul di dalam kalimat? Tidak selalu. Tidak selalu muncul. Tetapi ide gagasan tentang itu ada. Kalau dalam bahasa tulis ya, dalam bahasa tulis biasanya lengkap itu. Tapi kalau dalam bahasa lisan kadang-kadang muncul mubtadanya doang. Oke. Kadang-kadang muncul khobarnya doang. Karena bagaimana bisa mubtadanya muncul khobarnya? Khobarnya tak terungkap. Khobarnya tak terungkap. Khobarnya sudah ketahuan. Gitu. Atau sebaliknya gitu, atau sebaliknya gitu. Atau sebaliknya. Kita khobar aja mubtadanya enggak. Tidak dimunculkan. Tidak dimunculkan. Tetapi di dalam ide, dalam gagasan, minimal ada dua unsur kalau kita mau membicarakan, kalau kita mau mengembangkan. Kan ada yang minimal kan ada sesuatu yang kita gunakan untuk menjelaskan dan ada sesuatu yang dijelaskan. Ada sesuatu yang kita gunakan untuk menerangkan, ada sesuatu yang diterangkan. Misal kita bilang apa? Jelek, jelek. Nah, kira-kira itu kan bisa jadi itu menerangkan sesuatu. Gitu. Paham. Itu kan paham. Bisa jadi kan itu menerangkan sesuatu. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya saya paham. Saya paham. Apakah Ibu Bapak sudah paham? Paham. Itu satu kata itu. Paham katanya. Itu satu kata. Itu subjek atau predikat? Itu predikat. Subjeknya mana? Terpahami dari konteksnya. Iya. Pak Guru mau tanya. Iya, silakan. Dalam satu kalimat itu bisa nggak satu kata itu punya dua kedudukan gitu? Bisa. Tergantung nanti dari sudut pandang. Maksudnya dari kalimat, dari isinya atau gimana Pak Guru? Tergantung dari sudut pandang. Jadi begini ya. Dalam kalimat itu misalnya anggaplah kalimat itu seperti seorang individu ya, seperti Pak Zainal. Pak Zainal sekarang ini seorang murid apa seorang ayah? Murid. Jadi bukan seorang ayah Pak Zainal.
Di rumah ayah. Nah, iya kan Bapak kan lagi di Pakai rumah juga sekarang. kali. Karena Pak di Aduh. rumah sekarang. Di rumah tidak kan di Itu rumah. kan di rumah sekarang. Jadi Bapak ini ketika bicara Bapak ini, Bapak Zainal itu dalam konteks ini kalimat nih punya status 2. Status sebagai murid kalau ngelihat ke guru, gitu ya. Status sebagai ayah kalau ngelihat ke anak. Bisa jadi begitu. Nah, dengan contoh ini Pak Guru, Ya. contoh Yaskuru Ahmadullah. Anggaplah di situ kan pengertian dari Pak Guru tadi kan Yaskuru itu berarti fi'il. Ya tergantung Yaskuru yang mana. Yaskuru yang pertama apa Yaskuru yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, oke, fi'il. Fi'il, fa'il gitu maksudnya kan? Iya, betul. Kalau di pertama? Dibalik. Bukan dibalik, tapi beda nggak bisa lagi. ya? Kalau Nggak yang bisa. kedua, Yaskuru sebagai khobar. Nah, itu yang saya belum ngerti gitu Pak Guru. Maka pahami dulu itu nih, ciri bahasa Arab yang ke-6 ini dulu, Pak. Iya. Gitu. Memang kalau lahir sungsang itu memang agak itu ya, agak istimewa. Lahir sungsang. Saya bilang lahir sungsang. Lahir sungsang itu istimewa itu. Kalau Pak bisa Guru. sehat, pinter banget gitu. Bisa Tapi sering aja. sakit yang sungsang itu. Kalau lahirnya tingkat baru apa, belajar. sesar juga beda. Pak Guru, Kenapa? kalau lahirnya sesar beda juga. Beda juga. Enggak, saya nggak sungsang, nggak sesar. Ya, kalau yang itu sesar kan bisa ditentukan Mencolok. kapan lahirnya. Ya, maksud Mencolok saya, ya, Pak. kalau Pak Zainal sungsang itu karena beliau sudah belajar di tingkat 3 dulu, udah Oh. lewat 2 dulu, baru ketemu Pak Guru yang Baru dasar ketemu Pak satu. Guru Erta. Kalau saya prematur Pak Guru. Ada juga, ada yang prematur. Ada aja Pak Guru. Jadi begitu. Jadi dengan demikian, ini soal istilah ya, soal istilah. Ya. Jadi soal istilah, ingat ya, 4 sehat 5 istimewa, tapi ya Ibu Bapak sekalian, ya, 4 sehat 5 istimewa. Itu ya, apa? 4 sehat 5 istimewa. Pemahaman makna arti Terus? kata, Terus, Keindahan. bentuk, ya, terus, jenis, ya. Posisi kata dalam kalimat. Oke, baik. Jadi begini ini. Jadi kata yashkuru ini bisa kita lihat dari 2 sudut pandang. Bisa kita lihat dari level ke-3, bisa juga kita lihat dari level ke-4. Oke. Kalau dari level ke-3, apa itu level ke-3? jenis. Oke. Yashkuru di kalimat pertama sama dengan yashkuru di kalimat kedua. Oh ya, sama-sama jenis fi'il. Iya. Tetapi kalau dari segi posisi, maka gitu ya, maka yashkuru tadi yang berjenis fi'il di kalimat 1 itu khobar. Tetapi kalau yashkuru di yang kedua itu posisinya fi'il gitu. Jadi fi'il itu, ini Ibu Bapak ya, ini dianggap penting juga boleh, enggak juga enggak apa-apa. Jadi fi'il itu dia terkadang berkaitan dengan jenis, terkadang berkaitan dengan posisi kata. Bisa diikuti. Ntar dulu Pak Guru, yang pertama khobar ya skurunya. Betul, posisinya tapi ya posisi ya. Ingat ya, posisi. Posisi. Ya. Posisi ya. Kalau dari segi jenis ya, yashkuru di pertama dengan yashkuru di kedua ini sama-sama berjenis fi'il. Ya. Oke? Ya. Nah, sama-sama berjenis fi'il. Tetapi kalau dari segi posisi, maka yashkuru pertama itu sebagai khobar, yashkuru yang kedua itu sebagai fi'il. Oke? Oke kah? Oke. Oke, nah dengan demikian, kalau untuk pola kedua ini, pola kedua itu yang namanya fi'il fa'il itu, maka posisi yashkuru ini hanya bisa diganti oleh fi'il yang lain. Oke? Maksudnya kalau kalimat lain.
jenis hanya kata yashkuru, posisi yashkuru yang sebagai fiil di sini hanya bisa diganti oleh kata berjenis fiil. Kayak ya berjenis yang gitu. lain. Ya budu gitu. Boleh apa saja. Yang penting jenisnya fiil. Boleh. Ya. Oke, kira gitu. Sedangkan yang pertama, yashkuru sebagai khobar, ya dia jenisnya fiil, nanti bisa diganti oleh jenis yang lain. Ada yang ingat jenis kata yang lain selain fiil? Isim. Oke. Apa itu saja selain itu? Harf. Nah, begitu. Jadi nanti di dalam struktur kalimat yang sebagai khobar itu bisa nanti muncul di situ harf, bisa muncul di situ isim, bisa muncul di situ fiil gitu. Jadi dari segi jenis yang menjadi khobar itu bisa dari jenis mana saja, kira-kira begitu. Oke, bisa diikuti? Ya. Allah ya. Oke ya, bagus nih. Nah, sedangkan kalau yang kedua itu namanya fiil fa'il, yaitu posisi fiil di dalam kalimat itu hanya bisa diganti oleh kata yang berjenis fiil juga. Gitu. Oke? Oke, memang harus diulang-ulang. Misalnya begini nih, misalnya kita lagi ngomongin nih, kita bicara tentang Ahmad. Ya, tapi ini mah belajar bahasa ya, bukan lagi ngegibah, ini bukan, ya, karena Ahmadnya nggak ada. Jadi kepala bahasanya nggak batal. Misalnya kita bilang begini, Ahmad, kayak gimana sih Ahmad itu gitu. Coba teman-teman, ibu bapak mikirkan, kayak gimana sih Ahmad itu? Kira-kira gimana? Ahmad Pintar. itu. Pintar. Nah, bisa itu. Nah, sini diisi dengan kata yang bermakna pintar. Ada yang ingat bahasa Arab untuk bermakna pintar? Patona. Iya, bagus. Kan bisa tuh. Ahmad patona. Gitu. Jadi itu kan bukan fiil itu. Iya. Bukan fiil. Oke, nanya lagi sekarang. Ahmad itu di mana sih? Ahmad itu di mana? Lagi di mana? Ahmad lagi di mana gitu? Lagi tidur di rumah. Lagi di mana? Di rumah. Di rumah gitu. Coba kira-kira kalau dalam bahasa Arab ungkapan di rumah gimana? Fil baiti. Fil baiti. Coba ini kita tanya lagi nih. Ahmad sifatnya bagaimana selain yang tadi? Baik. Sifatnya Baik. Ada yang punya bahasa Arabnya baik apa? Khair. Iya, bagus. Ahmad itu penyayang nggak? Penyayang. Iya, bagus. Ahmad itu mulia nggak? Mulia. Nah, coba apa dalam bahasa Arabnya mulia? Abdul Karim. Karim. Nah, gitu kan bisa tuh. Tuh, Karim. Ahmad Karimun. Nah, gitu tuh. Ahmad Karimun. Yang sebagai khobar di sini bukan dari jenis fiil. Ya. Tapi dari sifat. Sifat itu jenisnya isim itu. Ahmad fil baiti. Nah, itu bukan fil baiti itu bukan bukan fiil, bukan pula isim. Karena ada fi itu adalah harf. Oh, Pak Guru, kalau baiti diikutin fi jadi harf gitu. Bukan, fil baiti ingat itu kan dua kata. Oh, iya. Ya tetap jenis awalnya apa? Tapi awalnya sebagai khobar, ini kita lagi ngomongin khobar nih. Khobarnya itu bukan dari isim, bukan al-baitnya saja. Khobarnya bukan dari fiil, karena fi dengan al-bait itu kedua-duanya bukan fiil, tetapi khobarnya ada harfnya, yaitu fi al-baiti. Pak Guru tanya, Pak Guru. Iya, silakan. Jadi dengan pola ini, kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu, apakah dia pakai kebanyakan, maksud saya yang pertama atau yang kedua? Coba kita survei. Karena saya nggak punya statistik kan, jadi ya makanya itu kita survei gitu. Nanti ya ini jawabannya adalah ya ini sampel. Tapi sampel kalau kita simpulkan karena sampel kita terbatas gitu.
Sampel kita terbatas, ya itu juga kesimpulan kita terbatas. Tetapi gitu ya, tetapi karena kita lihat untuk yang pertama ini variasinya banyak, ya. Pertama kan variasinya barat nih. Berbeda dengan yang kedua, ini variasinya satu, fiil dan fa'il saja. Maka secara teoritis yang pertama ini akan lebih banyak. Iya. Lebih banyak ya. Lebih banyak ini. Kita kan lebih banyak ini dulu kan bertanya tentang apa gitu ya. Bertanya tentang siapa, lalu melakukan apa kan begitu. Orangnya dulu gitu. Orangnya dulu baru apa yang dia lakukan gitu. Karakter dasarnya kalau yang mubtada khobar ini, orangnya dulu baru apa yang dia lakukan. Kalau yang kedua ini perbuatannya dulu baru siapa yang melakukan itu. Maka nanti kalau karakternya, kalau kita karakter ayat-ayat Al-Qur'an, kalau Allah ingin memperkenalkan tentang siapa dirinya, itu pakai yang pola pertama itu. Mubtada khobar. Tapi ketika Allah ingin menjelaskan tentang kekuasaannya, gitu, karakternya pakai yang kedua. Begini, dia begini. Siapa sih yang begini, begitu? Itu Tuhan. Berarti dalam pengamatan Pak Guru, memang di Quran pun dua-duanya dipakai pola ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Betul itu ya Pak. Saya nggak ngamati Pak Guru. Betul ya Pak, betul itu. Betul itu. Apalagi karena kita ini, belajar kita ini bahasa Arab Qur'ani. Menjadi tidak masuk akal kalau ciri ini muncul di pelajaran bahasa Arab Qur'ani, tapi nggak ada di Al-Quran. Gitu. Kenapa? Kenapa begitu kesimpulannya? Karena karakternya bahasa Arab Qur'ani itu, yang dipilih itu yang pantas. Pemahaman penting yang terbatas. Sehingga ibu-ibu bapak, nah, begitu dia, ya, ibu bapak sekalian, karakter yang kita dulu ya, kita istilahnya dua pola dasar, kemudian berkembang pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari fiil fa'il, dan sekarang kita berkenalan dengan mubtada dan khobar, gitu ya. Catatannya tadi kalau fiil fa'il ya itu aja, fiil kemudian diikuti oleh fa'il gitu. Kalau dari jenis kata gitu, itu yang fiil ya ganti jenis fiil yang lain. Tapi kalau ini mubtada khobar ya, khobar itu bisa dari jenis-jenis selain dari fiil. Baik, mari kita lihat beberapa contoh ya, beberapa contoh yang sudah kita temukan sebelumnya. Oke. Baik, silakan dibaca kalimat yang pertama, Ibu Bapak sekalian. Al-Islam dinul fitrah. Oke. Yang kedua, wan nufusu bi fitratiha mayyatun ila tauhid. Bagus, berikutnya. Wan nasul ladzi ala hudam mir rabbihim mu'minuna biwahdaniyatillah. Oke, bagus, berikutnya. Al-Islamu yang tasyiru ala mardiz zaman. Berikutnya, wan nufusu bi fitratiha tamilu ila tauhid. Kemudian terakhir, al-muslimun al-muttaquna yuhibbuna at-thayyibati minar rizq. Yang berwarna putih itu sebagai mubtada. Yang warna buram. Buram. Iya, saya bilangnya putih, Ibu bilangnya buram. Sebagai mubtada ini ya? Ya, sebagai mubtada. Kemudian berikutnya yang warna ya, bukan kuning. Warna apa itu? Hijau. Ya, yang warna hijau. Oh, ini di sini. Cari di buku. Di buku. Dia emang nggak kompak sama kita.
Udah sering mendua dia mah. Pak, lupa ingat buku. Kalau belajar nanyain halaman terus, Pak Guru halaman berapa, dia nggak tahu. Kita orang miskin nggak punya halaman. Habis kan malu Pak, ini kan pakai HP. Nggak pakai halaman, Atau dicubit-cubit atau layarnya gitu. pakainya layar nggak pakai halaman. Ciut kecil. Yang berwarna hijau itu sebagai khobar. Yang hijau khobar. Ya. Kelihatan nih. Ini menunjukkan, menginformasikan hal lain Ibu Bapak sekalian. Dulu Pak, yang putih apa tadi? Mubtada. Kadang. Ya, yang mubtada. Yang hijau Itu khobar. Yang khobar. Kuning belum. Yang kuning itu nanti ya, dan lain-lain nih. Dan lain-lain itu. Ya kita baru ini ya, baru SP. BU, baru gitu nih. SP, BU. Ya, subjek, predikat, bacaannya U, kan kelihatan itu U. BU. Ya. Al-Islamu, an-nufusu, an-nasu, al-Islamu, an-nufusu, al-muslimu. Nah, itu U gitu. Begitu pula dengan yang sebagai predikat. Kalau di sini predikat yang muncul di sini adalah khobar. Ya, khobar. Maka dinu gitu ya. Kemudian apa? Yang kalimat kedua? Mayalah. Tun. Mayalatun. Tun. Mayalatun. Uun ya, kembar ya. Uun. Uun. Dinu. Mayalatun. Mu'minu. Mu'minun. Mu'minu. Tambah waunun. Mu'minun. Tapi penekanan utamanya di U itu. Maka kita bilang SPBU. Un. Kalau yang contoh bagian ba itu, bagian ba ini, ya warna hijau juga itu khobarnya. Tapi ini dari fiil. Kalau yang tadi itu dinun kan bukan ya, itu kan bukan fiil itu, isim. Mayalah juga, mu'minun juga begitu. Yantashiru, tamilu, yuhibbun. Ini khobar. Ini khobar. Nah, ini menginformasikan hal lain, bahwa kalau fiil fa'il itu dempet dia. Biasanya begitu ya. Atau lebih dekat begitu. Atau walaupun itu bisa juga enggak ya. Tapi bukan berarti bahwa ini setelah mubtada itu pasti khobar. Gitu ya. Karena itu tadi gagasan awalnya adalah itu apa? Penjelasan utama. Gitu. Penjelasan pokok. Atau bahasa lainnya khobar itu adalah keterangan pokok. Kalau nanti keterangan pokok berarti ada keterangan tidak pokok. Keterangan tidak pokok itu apa? Keterangan tidak pokok itu seperti sifat. Keterangan tidak pokok itu seperti tempat. Keterangan tidak pokok itu apa? Objek. Keterangan tidak pokok itu apa? Waktu gitu. Dan sebagainya. Coba kita lihat nih sekarang. Kita pakai ilmu jenis kata. Ya, jenis kata. Isi apa namanya? Kita lihat ya, mubtada itu kita punya jenis kata, ada isim, ada fiil, dan ada harf. Berdasarkan contoh-contoh kita ini, jenis apa yang berposisi sebagai mubtada? Isim. Isim, semuanya isim? Isim. Ya. Oke, itu informasi yang kita dapatkan dari ciri ini. Bahwa isim. Oke. Kemudian berikutnya coba lihat. Dia di awal kalimat, apa di tengah atau di akhir? Di awal. Ya, dia mengawali kalimat. Kemudian ketiga, itu mubtada yang ada di dalam contoh-contoh kita, itu bunyinya apa? Akhirnya. U. Oke.
Jadi ini ya, ini sebagai penanda awal ya, sebagai penanda awal, sebagai pengingat awal kita tentang mubtada. Mubtada ini ibarat kita dulu ya apa? SD ibtidaiyah. Gitu ya. SD ibtidaiyah itu bagi sebagian orang itu adalah saat-saat yang membahagiakan. Saat-saat yang merindukan. Kenapa? Wah, itu bebas, lincah dan sebagainya. Maka kita ambil ya, pertama itu tadi dia isim, ambil i-nya jadi apa? Tersisa? Isim. SM. Kalau ambil i-nya, nah, kita ambil i-nya saja. Kemudian yang kedua, mengawali kita ambil m-nya saja. Kemudian yang ketiga bunyinya u. Jadi kalau disingkat jadinya Imu. I am you. I miss you. Jadi itu mubtada itu I miss you. Mubtada itu ilmunya adalah I miss you. I am you. Isim mengawali bunyinya u. Mengawali bunyi akhirnya u. Iya, itu. Isim. Jadi kalau dia fiil ya bukan mubtada itu. Nah, mubtada itu pasti isim. I. Ya, kemudian M mengawali. Ya, mengawali. Walaupun nanti ada variasi yang lain ya, variasi yang lain bisa saja di akhir bisa kan, bisa. Itu soal yang lain yang akan kita bahas nanti. Tapi ini sebagai penanda awal ya, penanda awal untuk mengenali mubtada itu I am you. Isim mengawali bunyi akhirnya u. Baik. Ada pertanyaan terkait dengan mubtada khobar? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan berikutnya. Ibu-ibu coba lihat ya, ini ya, kita lihat ya. Itu untuk jadi khobar di contoh hamzah, itu jenisnya apa? Isim. Oke, bagus. Kemudian yang menjadi khobar di contoh ba itu jenis katanya apa? Fiil. Fiil. Nah, itu jadi tadi yang sudah kita bicarakan sebelumnya, bahwa khobar itu bisa dari jenis isim, bisa dari jenis fiil. Itu. Bisa dari jenis isim, bisa dari jenis fiil. Bisa juga yang itu yang dari harf nanti, gabungan dia di harf itu. Ibu-ibu, bapak-bapak masih ingat kata yang berjenis isim apa saja yang termasuk ke dalam jenis isim? Sama orang, sama benda. Berakhiran al, berawalan al. Ini mah kerasa banget nih belajar dari ustaznya. Kok? Ya, jadi kalau kita gabungkan dengan ilmu kita yang sebelumnya, bahwa tadi kita mengatakan bahwa mubtada itu bagaimana untuk mengenalinya? Ya, kenalilah mubtada dengan rindu. Apa maksudnya? I miss you. Isim mengawali bunyi akhirnya u. Jadi ini mudah-mudahan ini cocok dengan ibu-ibu bapak sekalian bahwa kenali mubtada dengan rindu. Kemudian berikutnya, isim itu apa saja? Ini kita pernah pelajari dulu. Yaitu kata benda atau nama benda. Ya. Itu artinya bahwa kata benda atau nama benda itu nanti yang seperti ini bisa sebagai mubtada. Kemudian yang termasuk ke dalam isim juga adalah kata sifat. Kata sifat. Itu artinya bahwa ini juga bisa menjadi mubtada. Ayo coba ingat-ingat yang termasuk dalam bentuk sifat dalam bahasa Arab apa saja? Hasan. Ini mah ilmu Ustadz lagi nih yang muncul. Ayo ibu bapak, apa ilmu kita yang termasuk dalam bentuk sifat apa saja? Sama sifat Allah, Asmaul Husna. Bagus, ini memang benar. Terasa di majelis taklim jadinya kalau begini. Ada isim fa'il, isim maf'ul, apalagi kelanjutannya? Mustabah. Iya, terus apa lagi? Iya, begitu ya. Itu. Nah, itu bisa menjadi nanti akan bisa dalam posisi sebagai mubtada di dalam kalimat. Lalu berikutnya 3. Apa itu? Jenis isim yang ketiga? Masdar. Masdar itu kata apa?
Kata kerja yang Kata dibenarkan. kerja yang kerja. dibendakan. Ya, kata kerja dibendakan. Karena itu yang pertama kali dulu yang membuat orang kalau pernah belajar bahasa Arab di tempat lain jadi agak kaku kalau ngomongnya itu. Orang-orang kalau belajar di tempat lain selalu mengatakan isim adalah kata benda. Nyatanya kan kata kerja juga ada yang jenis isim. Itu artinya bahwa ada mengatakan bahwa mubtada itu kata benda. Ini masdar kata kerja yang dibendakan juga bisa menjadi isim. Nah, ini adalah isim yang pokok. Ini isim yang pokok. Dulu kita waktu mempelajari ini, kita coba dekati dengan istilah anatomi kata. Gitu. Kita istilahkan dulu anatomi kata. Kepalanya ada isim, ada fiil, ada harf. Kemudian berikutnya ada badannya, ada kakinya. Untuk yang berkepala isim, badannya apa di situ ya? Badannya apa di situ? Badannya ada kata benda, ada nama benda, kemudian ada kata sifat, kemudian ada masdar yang kita singkat dengan ISM, isim sifat masdar. Kemudian ada juga kakinya tambahan. Siapa yang ingat isim tambahan? Isyarah. Ya, itu pada pelajaran kita berikutnya. Ada kata ganti, ada kata sambung, ada juga apa? Kata tunjuk. Yang kemudian diistilahkan juga ISM juga. M ini untuk mausul, S-nya ini untuk apa? Untuk isyarah, untuk isyarah. I-nya untuk apa? Domir. Gitu. I-nya apa? I-nya domir. Domir kata ganti. I domir. Jadi sebagai modal, ini kita kan membangun tangga ya, bangun tangga. Maka tadi kami katakan kalau ada yang maaf kata ya, yang lahirnya sungsang, jika sukses itu luar biasa. Luar biasa. Kita bangun bahwa ini kalau ini kan yang nggak sungsang. Dulu kita pernah belajar bahwa isim itu yang masuk dalam kategori isim itu ada yang pokok. Pertama isim nama benda kata benda, kemudian yang kedua S sifat, kemudian yang M adalah masdar. Kemudian ada tambahan juga yang dianggap yang termasuk dalam kategori isim juga adalah I untuk domir atau kata ganti, kemudian S untuk isyarah kata tunjuk, kemudian ada M mausul untuk kata sambung. Apa implikasinya? Implikasinya ini namanya orang pokok ya. Namanya orang pokok dengan orang tambahan. Ya, orang pokok dan orang tambahan ada perbedaan sikap. Tadi kita katakan bahwa kalau untuk mubtada ini yang pokok, ini kita bicara tentang mubtada pokok ya, dari jenis isim yang pokok itu kan dengan rindu, I am you, I miss you. Isim mengawali bunyinya u. Tetapi kalau nanti isim yang tambahan, kita istilahnya dulu tambahan, yang tidak termasuk dengan pokok, bagaimana kalau dia menjadi mubtada? Nah, ini bagaimana kalau dia menjadi mubtada? Ada bedanya. Karena memang status awalnya beda. Ibarat kata kita, antara anak kandung dengan anak angkat ada bedanya. Walaupun sama-sama disayang. Walaupun sama-sama disayang. Walaupun sama-sama disayang. Islam itu agama fitrah. Jiwa dengan fitrahnya cenderung Kepada tauhid. Iya, orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhannya. Ada apa dengan orang-orang yang memperoleh petunjuk dari Tuhannya? Beriman. Pada Ini keterangan pokok. Yang memperoleh petunjuk dari Tuhannya ini juga keterangan, tapi bukan pokok. Ya. Islam tersebar sepanjang masa. Sepanjang masa ini juga keterangan, tapi bukan pokok. Ini kan keterangan waktu ini. Sebar. Ya, kalau tersebar ini pokok. Jiwa itu dengan fitrahnya, dengan ini. Jiwa dengan siapa? Dengan apa? Dengan fitrahnya itu juga keterangan, tapi keterangan tambahan. Cenderung kepada tauhid. Cenderung ini adalah pokok. Jiwa cenderung. Kan kalau dengan fitrahnya dihilangkan kan bisa paham juga kita. Kaum muslimin yang bertakwa ini keterangan tambahan.
Tapi intinya adalah kaum muslim. Menyenangi. Menyenangi, ini yuhibbun, menyenangi rizki yang baik. Ya, menyenangi sebagai khobarnya. Menyenangi apa? Rizki yang baik. Rizki yang baik juga keterangan. Tapi dia keterangan yang berbeda, bukan yang pokok. Al-muslimun adalah mubtada, yuhibbunnya adalah khobar. Kalau begitu al-muttaqun posisinya sebagai apa Pak Guru? Sabar. At-thayyibat sebagai apa Pak Guru? Sabar. Minar rizki sebagai apa Pak Guru? Sabar. Jadi ada 3 kalau begitu. Apa? Yang pertama mubtada, yang kedua adalah khobar, yang ketiga sabar. 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 Yang ketiga sabar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Lanjutkan dengan apa tadi? Bahwa anak walaupun sama-sama disayang, tetap saja anak itu anak angkat dengan anak yang dari lahir itu beda gitu. Anak kandung beda dengan anak angkat walaupun sayangnya. Kenapa? Anak angkat tidak bisa dikasih nama bin kita, nggak bisa. Ikan itu bukan keturunan kita. Ini dia maksudnya, tuh ya. Kata-kata pengganti isim yang kita sebut dengan tadi dan jar majrur dibaca apa adanya. Seperti di dalam kalimat-kalimat berikut ini. Maksudnya apa? Kalau yang tadi kita amati, ya kalau yang kita amati, subjek predikat itu kan bacaan awalnya u ya. Iya. Tapi ini gitu seperti contoh pertama. Wa ana minal muslimin. Ini pokoknya bicara tentang apa? Saya orang muslim. Ya, tentang ana gitu. Apakah ana itu isim? Bukan. Ya, anak isim. Dia masuk kategori domir. Domir. Anak itu isim. Masuk kategori domir dulu. Kata ganti. Jadi dia, apakah dia mengawali? Iya. Iya, dia mengawali di awal kalimat. Tapi apakah bunyinya u? Tidak. Tidak. Itu tadi, ini anak angkat ini. Bukan jadinya kemudian anu gara-gara jadi mubtada. Begitu. Bukan jadi anu gara-gara jadi mubtada. Gitu. Minal muslimin. Minal muslimin. Ini kan ada min, ada minal muslimin. Ya, ini sebagai khobar nih. Minal muslimin. Ada min, apakah dia isim? Bukan. Apakah dia fiil? Bukan. Bukan. Kalau begitu dia apa? Harf. Harf apa? Jar. Iya. Setelah harfu jar, namanya apa? Jar majrur. Apa? Jar majrur. Iya, namanya majrur. Kita pernah belajar itu ya. Kita pernah belajar itu. Jar, majrur. Ada jar, ada majrur. Nah, ini dia baca apa adanya. Bukan gara-gara dia menjadi khobar, kemudian SPBU, bunyinya U jadi minu. Bukan. Namanya anak angkat. Ibaratnya ya. Namanya anak angkat. Bukan jadi minu dia. Kemudian yang kedua, walladzina la yu'minuna bil akhirati lahum adzabun syadidun. Pokok pembicaraan kita tentang apa di nomor 2 ini? Orang. Alladzina. Orang-orang. Orang-orang. Apakah dia isim? Iya. Ya, isim yang mana? Mausul. Mausul dia. Ya, tapi nggak bunyinya u gitu. Karena memang ya, memang kalau namanya itu ya yang kita sebut sebagai pengganti itu kan tadi kita katakan bahwa beda anak angkat dengan anak kandung gitu ya. Kalau anak kandung namanya kan bisa ditambah dengan kita kan. Gitu. Anak kandung tetap U ya Pak Guru? Kalau anak kandung U dia. Iya. Ya. Tapi kalau anak angkat nggak bisa berubah. Ya dia kalau gitu bagaimana yang anak angkat ini? Ya dari sonoknya begitu ya begitu, nggak bisa berubah jadi misalnya ada Ahmad, saya kemudian angkat jadi anak, bukan jadi Ahmad bin Erta, nggak bisa dia. Ya kalau gitu bin siapa? Dari sonoknya dia apa? Gitu. Dari sonoknya dia apa? Dia ayahnya dulu siapa? Namanya Muhammad misalnya. Maka dia tetap Ahmad bin Muhammad.
Maka dari sonoknya dia mah. Kalau yang tambahan itu dari sonoknya. Sekali anak akan terus anak-anak, nggak jadi anu, nggak jadi ani, nggak jadi ono, apalagi ene, apalagi ene. Alladzina juga begitu. Sekali alladzina juga begitu. Beda dengan yang itu. Beda dengan kalau dia anak kandung. Misalnya tadi al-muslimu, kadang-kadang al-muslimu, kadang-kadang al-muslima, kadang-kadang al-muslimi. Gitu. Kira-kira begitu ya ininya, akal-akalannya. Yang penting anak angkat itu dia isim, sifat, masdar, domir, isyarah, mausul gitu. Domir, isyarah, mausul. ISM lagi. Domir, isyarah, mausul. Iya. Isim, sifat, masdar. Kalau isim, sifat, masdar itu anak kandung. Oh, anak kandung. Oh. Yang tambahan bukan yang berarti pokok. Tambahan yang anak angkat cuma domir, isyarah, sama usul gitu. Ya, itu yang kita udah pelajari gitu. Udah pelajari. Terima kasih Pak Guru. Nanti kalau mau tambah lagi ikutlah nanti belajar di Arab reguler. Selesai dulu BAKI Pak Guru ya. Iya, BAKI dulu. Nah, ikut nanti di Arab reguler. Tapi jangan dibalik. Kalau yang lain kan bikin repot dibalik. Ikut Arab reguler dulu baru bahasa Arab Qurani, kan repot kita urusannya. Itu kan dari sananya, Pak. Iya, makanya itu kalau dari sononya berarti anak angkat itu, bukan anak kandung. Yang kasih itunya. Gitu. Yang kasih kuponnya. Kita kan memang lebih mudah ngurusin yang gondrong daripada yang gundul. Arab reguler itu prinsipnya gundul. Tapi kalau Arab Qurani prinsipnya gondrong. Ya. Walladzina la yu'minuna bil akhirah. Ada apa dengan orang-orang yang tidak percaya kepada hari akhir? Ada apa dengan mereka berdasarkan kalimat nomor 2 ini? Ada azab. Kepada hari. Ada apa dengan mereka? Oh, karena azab. Apa? Apa yang terjadi kepada mereka berdasarkan ayat ini? Bagi mereka azab yang pedih. Iya, mereka mendapatkan azab yang pedih. Orang-orang tersebut mendapatkan azab yang pedih. Mana yang bermakna di mana dia mendapatkan? Lahum. Lahum itu berapa kata? 2. Yang pertama? La. Yang kedua? Oke, bagus. Yang pertama jenisnya apa? Harf. Harf. Yang kedua jenisnya apa? Domir. Domir. Kalau namanya jenis cuma 3 tuh, ibu-ibu yang soleh-solehah. Harf. Kalau kita mengatakan jenis, pilihannya 1 dari 3. Isim atau fiil atau harf gitu. Isim. Nah, kecuali kalau kita nanya, isim yang mana itu hum? Isim domir. Isim domir gitu. Oh, iya. Biar jelas ini mana kepala, mana badan, mana kaki. Ya tetap aja bunyinya hum ya, tetap saja bunyinya hum. Ya, tidak gara-gara nanti lahum ini posisinya sebagai khobar lalu jadi homo, enggak boleh. Atau humu enggak. Kalaupun juga nanti terjadi itu ada persoalan lain. Kemudian berikutnya nomor 2 ya, nomor 2. Antum mu'minuna billah. Ini pokoknya bicara tentang apa? Tentang antum ya, tentang kalian. Ada kabar apa tentang kalian di dalam kalimat ini? Ada mukminun. Iman pada Iman. Orang-orang yang beriman. Ya, di sini bermakna beriman. Kalian beriman kepada Allah. Kalian beriman kepada Allah. Jadi bukan kemudian jadi antumu, sederhananya begitu ya, tetap antum. Nah, gitu juga nih, hadza. Ini apa ini? Kitabun, tetap hadza, tidak menjadi hadzu, tidak menjadi hadzau misalnya, enggak ya. Ulaika juga tetap ulaika. Masih ingat ulaika? Itu tunggal apa jamak? Jamak. Jamak dari apa? Jamak dari kata? Zalika. Iya, baik. Tetap tidak gara-gara dia posisinya dalam kalimat itu, posisinya dalam kalimat itu sebagai mubtada menjadi ulaiku. Bukan gitu. Ada Ini anak juga angkat.
Ala hudam min rabbihim juga tidak menjadi alu gitu, alu hudum gitu, enggak. Tapi kita kan lebih gampang kalau kita mau udah jadi kan, ala maupun ali udah jadi. Ini penting dikenali, lebih penting lagi Ibu Bapak kalau nanti Ibu Bapak berhadapan dengan teks-teks bahasa Arab yang tidak ada baris atau tidak ada syakalnya. Ini penting kita kenali. Kita kenali dia sebagai mubtada, maka bunyilah bunyikan gitu. Kan karena atas inisiatif kita itu, kalau kita di Arab yang reguler, atas inisiatif kita untuk membunyikan dia ataukah a ataukah i. Tapi kalau kita di Arab Qurani, ketika kita menemukan kenyataan dia bunyinya kira-kira apa ya? Ketika kita menemukan kenyataan dia bunyi akhirnya a, kira-kira apa ya? Ketika kita menemukan kenyataan dia bunyi akhirnya i, kira-kira apa ya? Gitu cara berpikirnya. Bagaimana? Ada pertanyaan, Ibu, Bapak sekalian? Ada? Baik. Kalau tidak, ya silakan. Jadi kalau mencari khobar dalam satu kalimat, bagaimana caranya? Itu dulu tadi pertanyaannya. Ada apa dengan mubtada? Itu. Kenali mubtada, ya tadi pakai rumus dasar I miss you. Kenali mubtada. Kalau sudah dikenali mubtada, lalu ada apa dengan mubtada? Ada kabar apa tentang mubtada? Lagi ngapain si mubtada? Itu. Ada cerita apa tentang mubtada di dalam kalimat tersebut? Kira-kira begitu, Bu Siti Salamah. Iya, Pak Guru. Oke. Jika demikian, Ibu, Bapak sekalian, maka ini adalah akhir dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi kajian kita pada pertemuan yang akan datang dengan Tanmiyatul Mufrodat. Terima kasih. Mari kita syukuri apa yang Allah telah beri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk partisipasi aktif Ibu Bapak sekalian menemani kami berdiskusi dan berbagi informasi, dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.